Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zulkri, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Al-Wasliyah Banda Aceh dengan NIM 23246311. Pernah nggak kalian mengurus KTP, izin usaha, atau layanan publik lainnya, tapi merasa prosesnya lama berbelit-belit dan seolah-olah petugasnya nggak peduli sama kebutuhan kita? Nah, di video kali ini kita akan membahas satu topik penting dalam manajemen birokrasi, yaitu birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, yang jadi latar belakangi dari topik kita malam ini yaitu kenapa topik ini penting. Nah, karena birokrasi itu sejatinya dibentuk untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Tapi kenyataannya birokrasi kita masih sering dicap kaku, lambat dan berorientasi pada prosedur, bukan pada hasil atau kepuasan masyarakat. Padahal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan jelas mengingatnya bahwa negara wajib memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi, responsivitas bukan pilihan tapi kewajiban. Nah, pembahasan utamanya yaitu yang pertama, konsep responsivitas birokrasi. Responsivitas menurut konsep Neo Public Service dari Den Haag dan Den Haag menekankan bahwa peran pemerintah adalah melayani, bukan mengendalikan warga negara. Birokrasi yang responsif berarti mampu mengenali kebutuhan masyarakat, cepat tanggap terhadap keluhan dan menyesuaikan layanan dengan konteks sosial masyarakat yang dilayani. Nah, yang kedua ada indikator birokrasi responsif. Setidaknya ada 4 indikator utama, yaitu 1. Kecepatan responsif kebutuhan dan keluhan masyarakat. 2. Ketetapan layanan sesuai kebutuhan real, bukan sekedar prosedur. Nah, 3. Keterbukaan terhadap masukan dan pengaduan, misalnya lewat kanal digital. 4. Fleksibilitas dalam menyesuaikan aturan dengan kondisi khusus di lapangan tanpa melanggar regulasi. Nah, yang ketiga ada contoh kasus. Contoh kasusnya bisa kita lihat pada layanan mal pelayanan publik atau MPP di berbagai daerah yang menggabungkan puluhan jenis izin dalam satu atap, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah kantor. Ini adalah kewajiban wujud nyata birokrasi yang mendengar keluhan masyarakat, soalnya ya layanan yang berbelit lalu merespon dengan inovasi. Nah, analisis kondisi di Indonesia, kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya sudah banyak kemajuan, misalnya lewat digitalisasi layanan seperti aplikasi kependudukan online, sistem antrian digital, dan layanan pengaduan seperti lapor. Tapi tantangannya masih besar. Berdasarkan laporan Ombudsman RI, maladministrasi seperti penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur masih menjadi keluhan yang paling banyak dilaporkan masyarakat setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa responsivitas birokrasi kita belum merata, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia aparatur. Nah, kesimpulan dari rekomendasi, jadi bisa kita simpulkan bahwa birokrasi yang responsif adalah birokrasi yang mendengar, cepat bertindak dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekedar menjalankan prosedur secara kaku. Rekomendasinya, pemerintah perlu terus memperkuat kanal pengaduan yang mudah diakses, melatih ASN agar berorientasi pada pelayanan dan memperluas digitalitas layanan hingga ke daerah terpencil. Sekian penjelasan dari saya. Lengkap saya cantumkan di layar dan deskripsi video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.